Ya, langsung saja kita bahas hal ini dengan dua orang narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah bergabung melalui Zoom dua orang narasumber. Pertama, saya ingin menyapa Dr. Yogi Prawira, spesialis anak. Beliau ini Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada dari Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, ada Pak Sony B. Harmadi. Beliau ini Kepala Bidang Perubahan Perilaku. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sony. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Arif, Mbak Ati, Dr. Yogi. Salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Saya mau ke Dr. Yogi dulu. Kalau melihat kan saat ini 3 hari berturut-turut angka COVID mencapai 6.000 begitu ya. Sekolah tatap muka juga masih terus berjalan. Meskipun ada yang masih online ya. Betul, nah, kembali online maksudnya. Ini kalau dari sisi IDAI sendiri melihatnya kekhawatirannya dengan kondisi saat ini seperti apa? Iya baik, jadi memang pada saat awal pandemi ya itu kan kita sangat keras menyuarakan ya untuk sekolah pembelajaran jarak jauh pada saat itu ya, pada saat kondisi pandemi tidak terkendali. Semakin kesini kita lihat memang kan pandemi ini belum kelihatan ujungnya nih. Nah, kalau terus-menerus pembelajaran jarak jauh, tentu akan menyulitkan, akan ada learning loss dan sebagainya. Tapi tetap prioritas kita hak anak adalah hak untuk sehat, hak untuk hidup, hak untuk belajar, gitu kan. Nah, memang di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dibuat semacam panduan SKD 4 Menteri mengenai pembelajaran di masa pandemi, gitu. Nah, kita kembali saja kepada aturan yang sudah disusun secara detail oleh banyak pihak, gitu ya. Termasuk dari IDAI juga berkontribusi di dalamnya. Nah, di situ kan ada diatur bagaimana pada saat misalnya PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 itu seperti apa. Ada yang harus hybrid misalnya, luring dan daring. Ada yang bisa 100%. Nah, tapi untuk bisa menentukan itu yang pertama, yang penting adalah adanya transparansi data. Data itu harus akuntabel dan real time. Nah, disinilah pentingnya untuk pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu melakukan 3T, testing, tracing, treatment. Untuk testing dan tracingnya ini harus adekuat gitu. Jadi jangan sampai, ini kan sebagian besar data disumbang dari Jakarta gitu misalnya. Bisa jadi karena testingnya yang juga cukup adekuat. Nah, tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kan no test, no case. Tidak di testing ya ketahuan ada kasus atau tidak. Di sini kita justru mengapresiasi pihak-pihak sekolah yang mengumumkan gitu, siswanya ada yang positif, kemudian apa langkah yang dilakukan. Pada saat dikatakan sudah klaster sekolah, maka harus diliburkan selama 10 hari, karena 10 hari ini waktu yang dibutuhkan, misalnya sudah terjadi penularan, diharapkan selama 10 hari setelah itu sudah tidak infeksius lagi, sudah bisa dilakukan bagaimana perbaikan-perbaikan protokol dan sebagainya. Tapi seandainya bukan klaster, maka 5 hari cukup. Nah, jadi harus ada semacam kesadaran kalau COVID ini ada, COVID ini nyata, tapi bukan sesuatu yang memang artinya kita terus nggak boleh ngapa-ngapain, tidak. Tapi kita harus bisa menyikapi juga ya. Bagaimana anak-anak bisa sekolah tapi dengan aman. Jadi data bisa menyelamatkan tidak membatasi ruang gerak juga. Oke, Dokter Yogi. Saya ingin masuk ke soal anak ini, Dokter Yogi. Anak dalam kondisi gejala batuk pilek misalnya. Apakah memang dalam kondisi seperti ini harus segera dicegah untuk tidak dulu masuk ke sekolah sampai juga dilakukan 3T tadi begitu dengan melakukan PCR. Nah, artinya apakah harus seperti itu dan bagaimana Satgas IDAI sendiri melihat di lapangan, pantauan di lapangan seperti apa? Karena saya melihat juga ya secara langsung di lapangan, ini ada anak yang hari ini masuk, lalu besok dia nggak masuk sampai 2 hari ke depan, lalu hari ketiga dia masuk lagi. Ketika ditanya oleh gurunya kemana anaknya, batuk pilek, katanya seperti itu. Baik, jadi memang penting sekali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini hal yang berbeda dibanding sebelumnya. Jadi jangan berharap kita beraktivitas seperti dulu gitu. Anak batuk pilek sedikit, udah nggak apa-apa lah, masuk aja. Tidak demikian. Di masa pandemi ini, ya pada saat terjadi lonjakan kasus, kita harus aware. Seandainya terjadi gejala pada anak kan bisa demam, batuk pilek, kadang-kadang keluhan saluran cerna. Jadi bukan melulu keluhan saluran pernapasan ya. Ada sakit perut, diare, muntah. Maka salah satu yang harus dipikirkan adalah apakah anak ini terinfeksi COVID gitu. Nah, jadi harus dibuktikan. Dan selama masuk ke dalam kriteria suspek, probable, apalagi confirm, maka kan kita harus menjaga jangan sampai menularkan orang lain.
gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu, sehingga orang tua dan pihak sekolah itu sama-sama melakukan screening gitu. Jadi dipastikan anak yang masuk adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang tidak kontak erat gitu. Jadi kalau misalnya anaknya sehat tapi di rumah ternyata lagi ada yang isoman, nah ini giliran nggak? Karena dia masuk ke dalam kriteria kontak erat. Nah, kemudian anak-anak yang bisa mengerjakan protokol kesehatan secara disiplin dan sebaiknya sudah divaksinasi. Dokter Yogi, mungkin singkat, kalau melihat kondisinya saat ini, sudahkah dari pihak sekolah mampu mendorong para orang tua ini juga turut transparan? Kadang-kadang kan orang tua lebih kepada cuek atau mungkin tidak ada dana untuk PCR. Hal-hal seperti itu kan banyak ditemui di lapangan begitu. Baik, jadi memang betul untuk menangani kondisi ini tidak bisa diserahkan kepada satu pihak saja. Di sini harus ada peran pemerintah, misalnya di sekolah-sekolah negeri ya, yang mungkin akan menyulitkan kalau kita minta orang tuanya untuk periksa PCR atau misalnya kontak tracing. Maka harus ada peran pemerintah daerah, dinas kesehatan, Puskesmas, alurnya harus jelas. SKB ini sangat detail, tapi memang implementasinya di lapangan orang sering bingung gitu, karena nggak jelas misalnya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Misalnya untuk begitu ada yang positif, pihak sekolah melapornya kemana? Apakah ke Puskesmas? Setelah itu kontak tracing-nya siapa yang akan menanggung? Nah inilah peran-peran dari para pemangku kebijakan di masing-masing sekolah, masing-masing wilayah dan kepala daerah untuk aware dan menganggap ini sebagai sesuatu yang penting gitu. Kenapa? Karena anak, walaupun mungkin pada saat terinfeksi sebagian besar gejalanya ringan, bahkan tanpa gejala, tapi ada sebagian kecil anak-anak yang berisiko itu mengalami peradangan pasca COVID. Bisa hebat, bisa mengancam jiwa, atau bahkan sebagian ada yang mengalami long COVID. Ada beberapa studi menyebutkan bahkan anak-anak dengan gejala ringan, tanpa gejala, ternyata dalam perjalanan ya bisa 1-2 bulan kemudian itu sebenarnya masih menunjukkan gejala-gejala long COVID. Baik. Saya ke Pak Sony Harmadi, Kabid Perilaku dari Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Pak Sony, ini related banget ya pembahasan kita ini. Artinya dengan kasus yang sebagaimana tadi saya sampaikan ke Dr. Yogi, kalau Satgas sendiri melihat sejauh mana sih peran dan pemahaman masyarakat. Kita tidak ingin lagi kembali ke kasus yang melonjak cukup signifikan di beberapa waktu sebelumnya begitu. Tapi kalau misalnya tidak kita angkat ini lagi ya tentu kita sama-sama akan menghadapi itu lagi. Bagaimana Pak Sony? Ya, jadi kami terus mencermati memang ada sedikit penurunan ya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, khususnya memakai masker. Dan juga dari beberapa sekolah yang kami lihat, kadang-kadang guru tidak menjadi contoh, tidak memberikan teladan, mereka bahkan melepas masker. Nah, padahal di dalam SKB 4 Menteri ini jelas ya, pertama, aturan tentang pembelajaran tatap muka memang didasarkan pada level PPKM dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan maupun lansia di wilayah tersebut. Tetapi satu hal yang ditekankan sejak awal adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ya, penerapan protokol secara ketat, protokol kesehatan dengan memakai masker, ada menjaga jarak, bagaimana cara ketika harus terpaksa makan bersama, tidak boleh berhadap-hadapan, tidak boleh berdekatan, dan seterusnya. Jadi penerapan protokol kesehatan itulah yang membedakan PTM sebelum dan saat pandemi. Nah, kemudian kami juga selalu mengingatkan pentingnya peran Satgas daerah. Puskesmas itu kan selalu melakukan yang namanya active case finding. Mereka mencoba melakukan sampling ke sekolah-sekolah untuk menemukan kasus. Nah, ini mohon didukung oleh sekolah. Kadang-kadang sekolah juga menolak ya, menolak dilakukan sampling pemeriksaan PCR di sekolahnya. Nah, ini juga penting sekali sekolah untuk mengetahui apakah peserta didiknya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya sehat atau tidak, itu juga penting sekali. Pada saat masuk ke dalam sekolah, ada pemeriksaan suhu, ada screening awal mengenai kondisi kesehatan seluruh warga sekolah juga menjadi penting. Itu bukan sekedar formalitas, tetapi itulah upaya kita untuk menekan risiko penularan. Kita tahu bahwa dengan positivity rate kemarin 7-day moving average kita rata-rata 7 harian kita tuh sudah di angka 7,66%. Artinya sudah cukup tinggi, di atas 5%. Nah, berarti ada risiko yang lebih tinggi. Oleh karenanya
dengan kita beraktivitas normal tetap harus dilakukan upaya-upaya untuk menekan risiko melalui penerapan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Seperti itu Mas Aris dan Mbak Ratih. Di dalam SKB kan dijelaskan juga ya, sebetulnya kan ada semacam kayak pola sanksi juga ya Pak Hari ya. Berjalan nggak itu oleh Satgas daerah? Iya, itu harus dilakukan oleh Satgas daerah. Nah, begini, orang tua juga dapat melaporkan kepada Satgas daerah apabila sekolah tempat anaknya bersekolah itu tidak melaksanakan hal-hal yang sudah diatur di dalam SKB 4 Menteri. Jadi memang ada pemberian sanksi, di SKB kan jelas akan ada pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketetapan protokol kesehatan, seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya, mungkin dengan kondisi seperti ini, kalaupun nanti terus meningkat data COVID-19 di lebih Indonesia, general lagi nih ya. Harus seperti apa begitu ya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.